Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Sebelumnya kita sudah belajar tentang muatan listrik. Jika terdapat dua jenis muatan listrik positif atau negatif berdekatan, maka akan terjadi interaksi. Bila dua muatan sejenis berdekatan, maka akan tolak-menolak. Bila dua muatan beda jenis berdekatan, maka akan tarik-menarik. Tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua buah atom bermuatan listrik adalah bentuk dari gaya listrik. Bunyi hukum Coulomb adalah besarnya gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik adalah sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Atau dapat dirumuskan F gaya Coulomb dengan satuan Newton adalah K konstanta elektrostatis besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q1 Q2 adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb dan dibagi R kuadrat atau jarak antara kedua muatan itu dikuadratkan ya. Jadi tadi disampaikan bahwa besarnya gaya sebanding dengan dua muatan ini, ya ini sebanding. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa dua muatan sejenis akan tolak-menolak. Ini gayanya tolak-menolak. Ini adalah jarak kedua muatan yang disebut dengan R. Negatif-negatif tolak-menolak juga, positif-negatif tarik-menarik. Ya, ini besarnya R. Jika R1 dan R2 sama, ya, maka rumus perbandingannya seperti ini. F2 per F1 sama dengan Q1 Q2 yang kedua dibagi Q1 kali Q2 yang pertama. Jika Q1 Q2 yang pertama dan Q1 Q2 yang kedua sama besar, maka rumusnya F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. Bu masih bingung Bu? Nanti di soal akan ketemu dan kita langsung mengaplikasikan rumus ini biar lebih jelas. Sebelumnya ada catatan 1 mili Coulomb sama dengan 10 pangkat min 3 Coulomb, 1 mikro Coulomb sama dengan 10 pangkat min 6 Coulomb. Baik, kita langsung ke latihan soal. Yang pertama, terdapat 5 bola konduktor P, Q, R, S, T. P ditarik R tetapi ditolak T. Q ditarik R tetapi ditolak S. Jika P bermuatan positif, nah kita sudah tahu, sudah ada kata kuncinya. P bermuatan positif, ya. Ya, jika P bermuatan positif, maka ini kita tulis dulu. Kemudian P ditarik R. Kalau ditarik berarti beda jenis. R berarti negatif. Tetapi ditolak T. Berarti P ditolak T ya. Berarti sejenis. P sama T sejenis. Q ditarik R. R-nya negatif. Berarti Q positif. Q ditarik R tetapi ditolak S. Q ditolak S. Berarti S-nya positif juga. Maka gaya listrik antara P dan Q, coba P dan Q berarti P dan Q sejenis, berarti tolak menolak.
kemudian P dan S. P dan S juga sama ya. P dan S karena positif dua-duanya, maka tolak menolak. Paham ya sampai sini? Yang berikutnya. Ada dua benda bermuatan listrik masing-masing 4 mikrokolom dan 3 mikrokolom. Jika jarak antara kedua benda 2 cm, berapa besar gaya tolak menolak antara kedua benda? Nah, kita gambar dulu ya. Ini tadi positif 4 mikrokolom. Ada lagi positif 3 mikrokolom. Jaraknya adalah 2 R-nya ya, 2 cm. Gayanya tolak menolak, berapa F-nya, gitu kan? Nah, maka kita rangkum dulu di sini biar lebih jelas. Q1 4 mikrokolom. Hati-hati kita jadikan kolom. Berapa tadi? Sama dengan 10 pangkat min 6 kolom ya. Di awal tadi sudah disampaikan. Q2 3 mikrokolom. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. R sama dengan 2 cm. Dijadikan meter sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,02 meter juga boleh. Tapi karena di sini pangkat, maka lebih mudahnya kita jadikan pangkat. Ditanya F-nya berapa? Hukum kolomnya. Maka kita tulis F sama dengan K Q1 Q2 kali R kuadrat. Nah, ini kalau kamu mau baca cepat ya, biar cepat hafal. F sama dengan K Q Ro. R-nya 2 kan ya. Sekali lagi F sama dengan K Q Ro. Gampang kan ya? K-nya meskipun di sini tidak diketahui, tapi tadi sudah merupakan ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya, Q1-nya 4 kali 10 pangkat min 6. Q2-nya 3 kali 10 pangkat min 6. R-nya kita pakai yang pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Nah, gimana Bu ini caranya Bu? Gampang ya. Kita selesaikan dulu yang kuadratnya ini ya. Biar gampang. 3 kali 10 pangkat min 6. 2 kuadrat 4. Min 2 kuadrat min 4. Ya kan? Nah, ini sama. Ini bisa dicoret-coret. Ini min dicoret. Berarti ini tinggal min 2. Ya. Ini ada 9. Min 6. Berarti 3. 3 min 2. Berarti 1. Ini tinggal 1 gini ya. Berarti F sama dengan, tinggal mana ini? 9 kali 10 pangkat 1 dikali 3. Berarti 3-nya dikali 9 dulu. Piro? 27 kali, atau ditulis dulu ya, biar bingung. Sini 9 kali 10 pangkat 1 kali 3. Ya kan? Berarti 27 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 itu kan ya sama dengan 10 kan ya? 270 Newton. Baik, nomor 2 sudah paham? Ya, kalau kurang paham nanti
diulang lagi pelan-pelan, dipahami sampai kalian paham. Baik, kita lanjutkan contoh soal nomor 3. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis tarik-menarik dengan gaya F. Jika jarak kedua muatan dijauhkan menjadi 3 kali semula, berapa gaya tarik-menarik antara kedua muatan itu? Jadi ini ada dua peristiwa. Yang pertama, ya, ada muatan negatif dan positif, ya, tarik-menarik dengan jarak R, ya, R, memiliki F1, ya, memiliki F1. Kemudian benda ini dijauhkan, ya, dijauhkan jaraknya 3 kali semula, tetapi besar muatannya sama. Berarti di sini, ini satunya di sana, ini misalnya ini 3 kali, ya. Jadi R-nya jadi 3 kali R1. Ini R1. 3 kalinya, ya. Nah, berapa sekarang F2-nya? Kan gitu pertanyaannya, ya. Nah, maka supaya tidak bingung, kita menggunakan rumus yang mana? Karena ini R1-nya tidak sama dengan R2, tetapi muatannya sama, ya. Q1, Q2 pada yang pertama, ini pada pertama ini sama dengan Q1, Q2 yang kedua. Jadi ini muatannya tidak diperbesar, sama, hanya jaraknya yang dijauhkan. Jadi yang diketahui hanya R-nya tadi, ya, R2 sama dengan 3 kali R1. Nah, bagaimana? Berarti kita menggunakan rumus nih, F2 per F1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. R1-nya dianggap 1 karena nggak diketahui, ya. R berarti 1. R2-nya 3 R1. 3 kuadrat. Berarti F2 per F1 sama dengan 1/9. Ya, berarti F2-nya gimana ini? F2-nya sama dengan 1/9 F1. Ya, jadi ketika ada dua buah muatan yang besarnya tetap, tetapi jaraknya dijauhkan 3 kali, maka F2-nya menjadi lebih kecil 1/9 kalinya. Paham, ya? Ya, lanjut soal yang terakhir. Ini kita hati-hati, harus paham benar, ya. Benda A bermuatan 2 Ki, benda B bermuatan 1 Ki, berjarak 2 cm. Kedua benda tolak-menolak dengan gaya F. Berarti yang pertama ada benda A banyak 2 Ki, benda B 1 Ki, jaraknya 2 cm. Tolak menolak, ya. Tolak menolak punya F1. Kemudian yang kedua diperbesar. Yang A diperbesar 3 Ki. Yang B diperbesar
Oh maaf, karena jaraknya juga jadi agak jauh ya. Yang B diperbesar 4G. Kemudian jaraknya menjadi 4 cm. Tolak menolak ya. Nah, ini F2-nya berapa gitu ya. Nah, ini pakai perbandingan. Kita tulis dulu di sini. Berarti QA1 2Q QB1 1Q R1 2 cm QA2 3Q QB2 4Q R2-nya 4 cm. Berapakah F2-nya? Gitu kan? Nah, maka kita bisa kerjakan di sini pakai rumus perbandingan ya. F1 dibanding F2. F1 karena ini semuanya berbeda, maka pakai rumus K Kuroro 1 ya. Per R1 kuadrat. K A2 ya. A2 B2 R2 kuadrat. Nah, karena besarnya K sama, maka ini bisa diabaikan atau dicoret ya. Berarti kita selesaikan F1 per F2. Ki A1. Cari di mana? Cari di sini semua ya datanya. 2. Ki B1 1. R1 kuadrat berarti 2 kuadrat di sini. Kemudian Ki A2 3. Ki B2 sini 4. R kuadrat 4 kuadrat. Nah, maka kita selesaikan 2 kali 1 2 kuadrat 4 3 kali 4 12 4 kuadrat 16. Nah, biar nggak bingung, ini dijadikan perkalian. Ya apa carane? Ini dibalik. Ya. Nih, F1 per F2 sama dengan 2 per 4 dibalik 16 per 12. Ini dicoret hasilnya 6. Ini dicoret hasilnya 4. Berarti F1 per F2 sama dengan 4 per 6 ya. 4 per 6. Atau diperkecil F1 per F2 berapa? 2 per 3. Nah, berarti F2-nya, karena yang ditanya tadi F2, sebentar. Kita ganti warna saja.
F2 maka berarti dibalik ya, 3/2 F1. Nah ini berarti hasilnya adalah 3/2 F1 karena yang ditanyakan ini yang di bawah ini ya. F2 sama dengan 3/2 F1. Ini kalau dua peristiwa atau semuanya diperbesar, tadi bendanya diperbesar, jaraknya juga berubah, maka pakai rumus perbandingan seperti ini. Ya. Jangan ada kata sulit, jangan ada kata menyerah, tetap berusaha. Allah pasti akan memudahkan dan semua pasti ada jalan. Semoga video ini bermanfaat. Semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.